menjelaskan kitab Ester, Nehemia, dan Ezra. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nada Siguya, NIM saya 240101037. Di sini saya akan menjelaskan tentang kitab Ester. Perkenalkan, nama saya Talenta Desita Haji dengan NIM 240101093. Saya menjelaskan kitab tentang Nehemia. Perkenalkan, nama saya Pasca Historical Sagonu dengan NIM 240101002. Saya menjelaskan kitab Esra. Sekian dan terima kasih. Saya menjelaskan dengan kitab Esra. Kitab Esra adalah bagian dari perjanjian lama yang mencatat kembalinya bangsa Israel dan pembuangan di Babel, dan usaha mereka untuk membangun kembali bait suci serta kehidupan spiritual mereka. Berikut adalah penjelasan mengenai aspek-aspek penting dari kitab Esra. Yang pertama, tahun penulisan. Kitab Esra diperkirakan ditulis sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, setelah pembuangan Babel, dan sebagian besar kejadian yang tercatat dalam kitab ini terjadi sekitar tahun 508 sampai 458 sebelum Masehi. Yang kedua, penulisan kitab. Kitab ini diyakini ditulis oleh Esra, seorang imam dan ahli Taurat. Meskipun ada kemungkinan seorang penyunting atau penulis Yahudi lainnya menyusun bersama kitab Nehemia. Tema kitab. Tema untuk kitab Esra adalah pemulihan bangsa Israel, terutama dalam aspek spiritual, moral, dan komunitas. Kitab ini juga menekankan pentingnya mengikuti hukum Tuhan dan pemulihan bait suci. Latar belakang penulisan. Kitab Esra adalah kembalinya bangsa Israel ke Yerusalem setelah masa pembuangan di Babel selama sekitar 70 tahun. Tujuan kitab untuk mencatat sejarah kebangkitan kembali Israel setelah pembuangan adalah untuk mengingatkan bangsa Israel akan pentingnya menaati hukum Tuhan dan memulihkan ibadah kepadanya melalui pembangunan bait suci. Esra 1-6. Kembalinya rombongan pertama bangsa Israel di bawah pimpinan Yerubabel, serta pembangunan kembali bait suci yang mendapat dukungan dari Raja Persia. Kitab Esra termasuk dalam sastra sejarah atau naratif, mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Israel dalam bentuk catatan sejarah dan kisah kepemimpinan. Dalam kitab Esra adalah tentang pentingnya kesehatan kepada Tuhan, ketaatan pada hukumnya, dan kebutuhan untuk tetap menjaga kesucian komunitas ini. Sekian dan terima kasih. Kitab Nehemia adalah salah satu kitab dalam perjanjian lama yang berfokus pada kepemimpinan dan restorasi umat Israel setelah masa pembuangan. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa aspek dari kitab ini. 1. Tahun penulis. Kitab Nehemia diperkirakan ditulis sekitar abad ke-5 sebelum Masehi setelah umat Israel kembali dari pembuangan di Babel. 2. Penulis kitab. Meski penulis utama dipercaya adalah Nehemia sendiri, ada kemungkinan kitab ini disusun bersama-sama dengan Ezra oleh seorang penyunting atau penulis Yahudi lainnya, menabungkan kitab Ezra dan Nehemia sebagai catatan sejarah dan spiritual pada zaman itu. 3. Tema kitab. Tema utama kitab Nehemia adalah kebangkitan dan pembaruan. Fokusnya adalah pada pembangunan kembali tembok Yerusalem serta pemulihan spiritual dan moral bangsa Israel setelah masa pembuangan. 4. Latar belakang. Penulis latar belakang penulisnya kitab Nehemia berkaitan dengan kembalinya bangsa Israel ke Yerusalem setelah pembuangan sekitar 70 tahun. Raja. 3. Tema kitab. Tema utama kitab Nehemia adalah kebangkitan dan pembaruan. Fokusnya adalah pada pembangunan kembali tembok Yerusalem serta memulihkan spiritual dan moral bangsa Israel setelah masa pembuangan. 4. Latar belakang penulisan. Latar belakang penulisan kitab Nehemia berkaitan dengan kembalinya bangsa Israel ke Yerusalem setelah pembuangan di Babel selama sekitar 70 tahun. Setelah mendapat izin dari Raja Persia Aratasta, Nehemia kembali untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang hancur dan memperbaiki keadaan sosial serta religius umat Israel. 5. Tujuan kitab. Kitab ini 6. Pembagian atau susunan kitab. Nehemia 1-2 yaitu doa dan persiapan Nehemia untuk kembali ke Yerusalem. Nehemia 3-7 yaitu pembangunan kembali tembok Yerusalem meskipun ada banyak tantangan. Nehemia 8-10 yaitu pembacaan ulang hukum Taurat dalam perjanjian umat untuk menaati hukum tersebut. Nehemia 11 ayat sampai 13 pemulihan sosial dan pengetahuan kembali kehidupan di Yerusalem. 7. Jenis sastra. Kitab Nehemia termasuk dalam sastra sejarah atau naratif. Kitab ini mencatat peristiwa historis dan tindakan Nehemia dalam membentuk kisah kepemimpinan dan catatan sejarah. 8. Pesan moral. Pesan moral dalam kitab Nehemia adalah pentingnya kepemimpinan yang berintegritas, ketaatan kepada Tuhan, keberanian,
dalam menghadapi tantangan, serta kebersamaan dalam membangun kembali iman dan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Di sini saya akan menjelaskan kitab Ester. Berikut adalah rincian mengenai kitab Ester dari Alkitab. 1 tahun penulisan. Kitab Ester diperkirakan ditulis sekitar abad keempat hingga ketiga sebelum Masehi, setelah peristiwa yang diceritakan di dalamnya, yaitu pada masa pembuangan di Persia. Yang kedua, penulis kitab. Penulis kitab Ester tidak diketahui secara pasti dan tidak disebutkan dalam teks. Namun beberapa tradisi Yahudi menyebutkan Mordekai atau seorang Yahudi yang hidup pada masa pembuangan di Persia sebagai penulisnya. Yang ketiga, tema kitab. Tema utama kitab Ester adalah penyelamatan umat Yahudi dari upaya pemusnahan di bawah kekuasaan Persia. Kitab ini menyoroti penyelenggaraan ilahi, keberanian dan kesetiaan dalam menghadapi ancaman besar, serta pentingnya menjaga identitas dan tradisi keagamaan. Yang keempat, latar belakang kitab Ester. Kitab ini berlatar di kerajaan Persia pada masa pemerintahan Raja Ahasveros. Kisah ini terjadi saat umat Yahudi berada dalam pembuangan setelah kehancuran Yerusalem. Di tengah dominasi bangsa asing, umat Yahudi menghadapi ancaman pembinasaan dari Haman, seorang pejabat tinggi Persia. Yang kelima, tujuan kitab. Kitab Ester ditulis untuk memperingati penyelamatan umat Yahudi dari ancaman pembinasaan dan menetapkan hari raya Purim sebagai perayaan tahunan untuk mengenang kejadian ini. Yang keenam, pembagian susunan kitab Ester terdiri dari 10 pasal. Yang pertama, latar belakang raja dan permasyuri baru, pasal 1-2. 2, peristiwa yang membawa ancaman bagi orang Yahudi, pasal 3-4. Ester memohon kepada raja untuk menyelamatkan bangsanya, pasal 5-7. 4, kemenangan orang Yahudi atas musuh-musuh mereka dan penetapan hari raya Purim, pasal 8-10. Jenis sastra dalam kitab Ester adalah sastra naratif historis dengan gaya cerita yang dramatis. Cerita ini menggunakan dialog ironi dan perputaran peristiwa yang menarik untuk menyampaikan pesan-pesan penting. Yang ke-8, pesan moral. Kitab Ester menyampaikan pesan moral tentang keberanian, kepercayaan pada rencana Tuhan, serta pentingnya bertindak demi kebaikan bersama. Ester adalah teladan keberanian, kesediaan untuk berkorban demi menyelamatkan bangsanya. Kitab Ester meneguhkan keyakinan bahwa tetap memelihara dan melindungi umatnya melalui berbagai cara meskipun tidak selalu secara langsung terlihat. Sekian dan terima kasih.